Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Materi kita pada kesempatan ini adalah dasar hukum mawaris. Jika kita lihat dan kita telusuri dasar hukum mawaris, yang pertama bersumber daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua bersumber daripada Al-Hadis. Dan yang ketiga bersumber daripada ijma'. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, dasar hukum mawaris itu bersumber daripada Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 7. Saya tidak akan membacakan ayatnya karena keterbatasan waktu media yang kita gunakan. Inti daripada surat An-Nisa ayat 7, yang pertama, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, bagi orang perempuan atau wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Kemudian untuk catatan yang ketiga, bagian-bagian itu baik sedikit ataupun banyak sudah ditetapkan oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu catatan yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan dengan surat An-Nisa ayat 11. Ya, surat An-Nisa ayat 11. Ada beberapa catatan yang bisa kita ambil dari surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Catatan yang pertama, bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, ya, 2:1. Kemudian yang kedua, jika anak itu semuanya perempuan dan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Itu catatan kedua. Kemudian catatan ketiga, jika anak perempuan itu seorang saja, sendiri, maka ia memperoleh separuh harta. Itu catatan yang ketiga. Kemudian catatan yang keempat, dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi mereka masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Itu catatan keempat. Kemudian catatan kelima, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Catatan kelima. Kemudian catatan keenam, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Ya. Catatan ketujuh, pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Ketika wasiat sudah ditunaikan, hutang sudah dibayarkan, maka barulah dibagi harta peninggalan orang-orang yang meninggal sesuai dengan ketentuan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu,
Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Artinya di antara orang tua maupun anak, siapa yang lebih banyak memberi manfaat untuk orang yang sudah meninggal itu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita lanjutkan. Dasar yang ketiga adalah surat An-Nisa ayat 12 ya. Di surat An-Nisa ayat 12 ini ada beberapa catatan. Yang pertama, dan bagimu dalam hal ini suami-suami, seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Ya. Jadi suami itu mendapat seperdua jika tidak mempunyai anak. Itu catatan pertama. Kemudian catatan kedua, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan. Ya, jika punya anak, suami dapat seperempat. Catatan yang ketiga, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayarkan hutangnya. Setelah wasiat dipenuhi, hutang dibayarkan, maka barulah dilakukan pembagian. Kemudian catatan yang keempat, para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Ketika suami meninggal, tidak mempunyai anak, maka istri mendapat seperempat. Kemudian catatan kelima, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Suami meninggal, kemudian meninggalkan anak, maka istri mendapat seperdelapan. Ya. Kemudian catatan keenam, sesudah dipenuhi wasiat dan juga setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Sama yang seperti tadi ya. Kemudian catatan ketujuh, jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, ya, atau seorang saudara perempuan seibu saja, ya, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, ya. Catatan kedelapan, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, dua orang atau lebih, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Bersekutu artinya berserikat. Ya. Kemudian catatan yang kesembilan, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Ya, sama, setelah dibayarkan hutangnya, setelah ditunaikan wasiatnya, dan tidak menimbulkan mudarat kepada ahli waris, barulah dibagikan harta-harta mereka. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Ya. Kemudian An-Nisa ayat 33 ada beberapa catatan. Yang pertama, bagi setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Sama dengan surat An-Nisa ayat 7 tadi. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ya. Itu catatan yang kedua. Kemudian surat An-Nisa ayat 172 ya. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, yastaftunaka kulillah, ya. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu satu, jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Catatan pertama. Catatan kedua, saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Nah, itu catatan kedua. Kemudian catatan ketiga, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.
ya. Kemudian catatan yang keempat, dan jika mereka dalam hal ini adalah ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan, ya. Itu ketentuannya. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, berikut di antara dasar-dasar tentang hukum kewarisan dalam Islam nanti akan kita jabarkan masing-masing ini dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.